Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa melakukan kegiatan ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik, saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan fisik anak. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adnan Zahran Suhardi dengan NIM 20130500060 dari kelas PJKRB Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pertumbuhan fisik anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Normal tidaknya pengukuran ataupun laju pertumbuhan dapat diketahui melalui standar pengukuran yang tersedia. Di usia 10 bulan, pertumbuhan berat, tinggi, dan lingkar si kepala si kecil sudah terlalu banyak dibandingkan saat ia berusia 1-9 bulan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh tabel pertumbuhan fisik anak. Di sini ada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kita lihat saja perbedaannya. Di pertama itu berat badan pada laki-laki itu berkisar antara 7,4 kilo sampai dengan 11,4 kilo. Sedangkan perempuan itu hanya 6,7 kilo sampai dengan 10,9. Kemudian tinggi badan pada bayi laki-laki itu berkisar antara 68,7 cm sampai dengan 77,9 cm. Sedangkan pada bayi perempuan itu berkisar antara 66,5 cm sampai dengan 76,4 cm. Sedangkan pada lingkar kepala bayi laki-laki yaitu 42,9 sampai dengan 47,9 cm. Sedangkan pada bayi perempuan yaitu 41,5 cm sampai dengan 46,9 cm. Selanjutnya, selain menilik dari ukuran dan berat tubuhnya, bayi yang sudah berusia 10 tahun 10 bulan secara fisik sudah mulai kuat dan terampil untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama kaki dan punggungnya. Kakinya sudah mulai kuat untuk menopang tubuhnya sendiri sehingga bisa belajar berjalan dengan berpegangan atau bantuan orang dewasa.
Gerakan tangannya pun juga berkembang dengan baik yang bisa dilihat dari respon saat ada yang mengajak bersalaman. Untuk melatih gerakan tangannya, ibu bisa mengajari si kecil melambai saat ada yang akan pergi atau belajar bertepuk tangan. Punggung bayi yang berusia 10 bulan mulai lebih lentur sehingga ia bisa mengambil benda sambil membungkuk. Namun, ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik dari posisi berdiri ke duduk. Dari kemampuan bicara, perkembangan bayi 10 bulan ditunjukkan dengan kemampuan belajar berbicara dan mengucapkan berbagai kata yang mudah dan sering ia dengar, seperti mama, papa, main, dan sebagainya. Si kecil juga sudah tahu caranya untuk mengeluh atau marah saat ada sesuatu yang tidak disukainya. Contohnya, seperti saat ibu menjauhkan mainan dari jangkauannya sehingga ia sulit untuk meraihnya. Kemudian, tahap pertumbuhan anak sesuai usia. Di sini usianya itu 1 sampai 3 tahun. Setiap anak tentu berbeda-beda. Ini dikarenakan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya, seperti faktor biologis atau biasa juga disebut dengan faktor genetik. Ada juga faktor psikologis, faktor lingkungan sekitarnya, dan hingga interaksi beberapa faktor tersebut. Oleh sebab itu, sangat penting bagi ibu untuk membiarkan si kecil berkembang dan belajar sesuai dengan tahapan nyaman baginya. Namun, secara umum, berikut adalah tahap pertumbuhan anak sesuai usia 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya, anak usia 1 tahun tinggi dan berat badannya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tinggi badan ideal anak berusia 1 tahun adalah berkisar antara 68,9 cm sampai dengan 79,2 cm untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki antara 71 cm sampai dengan 80,5 cm. Sedangkan pada berat badan idealnya pada perempuan yaitu 7 sampai 15,5 kg dan pada laki-laki 7,7 kg sampai 12 kg. Selanjutnya, perubahan fisik di usia ini. Kekuatan otot dan keseimbangan si kecil sudah berkembang sehingga memudahkannya untuk berdiri tanpa bantuan siapapun selama beberapa saat. Ia juga sudah bisa mengambil benda kecil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan tersebut memungkinkan dirinya untuk memberi makan sendiri, menulis dengan krayon, dan membangun menara balok. Kemampuan berkomunikasi si kecil sudah bisa mengucapkan kata pertamanya, bahkan menyatukan 2 kata sekaligus. Misalnya, mama, papa, mama kemana, adese, dan kata lainnya. Meskipun kosakatanya masih terbatas, di usia ini ia sudah bisa melakukan perintah yang sederhana yang dimintai ibunya. Misalnya, memegang sendok sendiri, menumpuk balon mainannya, dan lainnya yang berupa perintah-perintah yang sederhana. Kemampuan sosial tipikal anak berusia 1 tahun adalah malu saat bertemu orang baru atau yang tidak dikenalinya. Jadi, jangan heran jika si kecil akan lebih tenang berada di sekitar ibu dan menangis saat ibu hendak meninggalkannya sendirian. Kemudian anak yang berusia 2 tahun.
tinggi dan berat badannya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tinggi badan idealnya anak berusia 2 tahun adalah 80 sampai dengan 92,9 cm pada perempuan, dan untuk pada laki-laki yaitu 81,7 sampai dengan 93,9 cm pada laki-laki. Untuk berat badan idealnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 9 sampai 14,8 kg untuk perempuan dan 9,7 sampai 9,7 kg sampai 15,3 kg untuk laki-laki. Perubahan fisik, kekuatan otot, dan keseimbangan si kecil akan lebih terasa. Perkembangan ini memungkinkan si kecil untuk berjalan lebih lancar, berlari secara perlahan, dan melakukan lompatan kecil. Kemampuan berkoordinasinya juga akan berkembang, sehingga di usia ini beberapa anak sudah bisa membuka pintu, mendorong meja, hingga berganti pakaian sendiri. Kemampuan berkomunikasi, beberapa anak sudah bisa menyatukan beberapa kata sekaligus meskipun masih terbata-bata. Jadi jangan heran jika si kecil masih menggunakan bahasa bayi atau kalimat yang tidak utuh saat berbicara. Misalnya bim untuk mobil, pesawat untuk pesawat, mamam untuk makan, dan kata-kata lainnya. Untuk kemampuan sosial si kecil sudah lebih terbuka dengan orang baru di sekitarnya. Ia akan tertarik untuk bermain dengan anak-anak lain. Meskipun ibu perlu membantunya untuk berkenalan dan bersosialisasi dengan lingkungan barunya. Kemudian untuk anak usia 3 tahun. Tinggi dan berat badan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tinggi badan yang ideal untuk anak yang berusia 3 tahun menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 87,4 sampai 102,7 cm untuk perempuan dan 88,7 sampai 103,5 cm untuk laki-laki. Sedangkan untuk berat badan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 10,8 sampai 18,1 kg untuk perempuan, dan untuk laki-lakinya berkisar antara 11,3 sampai 18,3 kg. Perubahan fisik, kebanyakan anak sudah dapat menggunakan kedua tangannya. Namun, ibu perlu menunjukkan preferensi yang jelas agar si kecil tidak bingung harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk melakukan aktivitas. Di usia ini, kemampuan koordinasi antar otot juga sudah berkembang baik, sehingga ia sudah bisa melakukan kegiatan beragam seperti mengayuh sepeda, menggunakan pensil, menggambar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kemampuan berkomunikasi si kecil yaitu kemampuan menggunakan bahasa sudah meningkat seiring pertambahan usia, sehingga di usia ini ia sudah bisa berbicara dalam kalimat singkat. Inilah waktu yang tepat untuk ibu memperkenalkan huruf dan suara padanya. Ini waktu yang tepat untuk mengajar anak untuk memperkenalkan huruf dan suara-suara. Dalam usia ini juga kemampuan sosial, daya imajinasi si kecil sudah mulai berkembang. Dia mulai bisa berpikir imajinasi harus melakukan apa. Jadi jangan heran jika si kecil ini akan senang dengan
permainan pura-pura atau bermain dengan daya imajinasinya. Kemudian kita masuk pada pentingnya mengenali tahapan pertumbuhan anak. Orang tua sudah sepatutnya memantau tahapan pertumbuhan anak setiap saat. Selain untuk menjaga agar anak bisa tumbuh sehat dan optimal, memantau pertumbuhan anak juga penting untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda gangguan pertumbuhan agar bisa dicegah atau ditangani secara mungkin. Pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik maupun bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat kita nilai atau dapat kita lihat melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Namun, normal tidaknya pengukuran ataupun laju pertumbuhan dapat diketahui melalui standar pengukuran yang tersedia. Kemudian kita masuk pada kenali beberapa tahapan pertumbuhan anak. Berikut ini adalah beberapa tahapan pertumbuhan anak yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tinggi badan. Pertumbuhan tinggi badan anak yang sehat akan berkembang secara bertahap setiap tahun. Rata-rata pertambahan tinggi badan yang ideal pada anak adalah, kita lihat sebagai berikut ini. Bayi yang berusia 0 sampai 12 bulan pertumbuhannya itu 25 cm. Dan anak usia 1 sampai 2 tahun itu 13 cm. Dan untuk anak usia 2 sampai 3 tahun yaitu 9 cm. Dan untuk anak yang berusia 4 tahun hingga masa pubertas 5 cm. Jadi setiap tahunnya namun perlu diingat bahwa tahapan pertumbuhan setiap anak berbeda-beda. Tinggi badan anak pun sangat berpengaruh oleh nutrisi yang ia terima di 1000 hari pertama kehidupannya dan juga kondisi kesehatannya. Jadi, laju pertumbuhan si kecil bisa saja sedikit lebih lambat atau lebih cepat dari ini. Selama tinggi atau panjang dan badan si kecil masih dalam batas ideal anak usia seumurnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, selanjutnya untuk berat badan. Idealnya bayi baru lahir yang sehat akan memiliki berat badan sekitar 2,6 sampai 3,8 kg. Seiring bertambahnya usia, berat badan akan terus bertambah sesuai tahapan pertumbuhan anak. Berikut ini adalah rata-rata pertambahan berat badan pada anak yang perlu Bunda ketahui. Baik untuk bayi yang usia 0 sampai 6 bulan yaitu antara 140 sampai dengan 200 gram setiap minggu. Untuk bayi yang berusia 6 sampai 12 bulan yaitu antara 85 sampai 140 gram setiap minggu. Anak yang berusia 1 tahun sampai 2 tahun yaitu 2,5 kg setiap tahunnya. Dan untuk anak yang berusia 2 sampai 5 tahun yaitu 2 kg setiap
setiap tahunnya juga. Dan untuk anak yang berusia 5 tahun hingga masa pubertasnya, yaitu 2-3 kg setiap tahunnya, sama seperti tinggi badan. Pertambahan berat badan pada anak juga tergantung pada asupan nutrisi dan kondisi kesehatannya. Untuk memudahkan kita, pastikan berat badan si kecil sudah jadi 3 kali lipat berat badan lahirnya saat mencapai usia 3 tahun. Bila tidak tepat 3 kali lipat pun, ingat, selama masih proporsional dengan berat badan atau masih dalam batas ideal berat badan anak seusianya itu, berat badan si kecil masih normal. Baik, kemudian kita masuk pada lingkar kepala. Selain tinggi dan berat badan, tolak ukur pertumbuhan anak juga perlu kita ketahui adalah lingkar kepala si kecil. Pemeriksaan ini penting karena mengapa penting? Sebab ukuran lingkar kepala bayi yang tidak normal bisa menandakan adanya gangguan pertumbuhan otak. Berikut ini adalah rata-rata pertambahan lingkar kepala pada anak. Untuk bayi 0-3 bulan, pertumbuhannya 2 cm setiap bulannya per bulannya. Untuk bayi yang berusia 4-6 bulan, yaitu pertumbuhannya 1 cm setiap bulannya. Dan untuk bayi yang usia 6,12 bulan, yaitu pertumbuhannya setengah sentimeter setiap bulannya. Dan untuk anak usia 1-2 tahun, pertumbuhannya itu 2 cm dalam 1 tahun. Cara mengoptimalkan tahapan pertumbuhan anak agar anak bisa tumbuh sehat dan optimal. Kemudian kita bisa untuk di sini saya kasih cara mengoptimalkan tahapan untuk pertumbuhan anak agar anak bisa tumbuh sehat dan optimal. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan guna mendukung pertumbuhan, diantaranya pastikan si kecil mengonsumsi makanan sehat dan mengikuti pedoman gizi seimbang, mulai dari konsumsi aneka sumber protein, lemak baik, sayur dan buah-buahan, serta juga mencukupi minum air putih. Pastikan si kecil memiliki pola makan dan pola hidup yang bersih untuk menghindarkannya dari penyakit infeksi. Hindari risiko obesitas pada anak dengan mengatur pola makan dan rutin mengajaknya berolahraga sejak dini. Biasakan si kecil memenuhi waktu tidur yang ideal, yaitu 11-14 jam per hari pada balita dan 10-13 jam per hari pada anak usia 3-5 tahun. Lakukan pengukuran rutin di puskesmas maupun posyandu, yaitu setiap bulan sampai usia 1 tahun dan setiap 3 bulan untuk sampai usia 3 tahun dan setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun dan 1 tahun sekali pada setahun-tahun berikutnya. Menjaga kualitas gizi dan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak sangat penting untuk dilakukan. Nutrisi yang memadai dari makanan akan berperan sebagai sumber energi dan komponen pembentuk tulang dan ototnya untuk tumbuh. Sementara itu, makanan yang bersih dapat menghindarkan anak dari berbagai macam penyakit infeksi. Bila sering terjadi pada masa pertumbuhan, penyakit infeksi pada anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, bahkan
bisa sampai berdampak stunting. Anak yang sehat akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang ideal. Jadi, pertumbuhan anak bisa menjadi tolak ukur kondisi kesehatan anak tersebut. Inilah mengapa setiap ibu perlu selalu mengawasi tahapan pertumbuhan anaknya. Jika merasa si kecil mengalami gangguan pertumbuhan atau memang hasil pengukuran badannya tidak normal, saya sarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui penyebab serta penanganan yang dibutuhkan. Baik, mungkin ini saja yang sempat saya bawakan tentang materi pertumbuhan fisik anak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.